Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral. Moral sendiri berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral. Moral dan perilaku moral atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial, disebabkan oleh ketidakacuan terhadap harapan sosial, pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok. Perilaku tak bermoral yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena tidak setuju dengan standar sosial atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Selanjutnya ada konsep-konsep moral. Peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya. Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompoknya. Di sini ada pola perkembangan moral, yaitu bayi yang baru lahir tidak membawa aspek moral sehingga dianggap amoral atau non-moral. Aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan. Teori psikoanalisa dan teori belajar. Menurut teori psikoanalisa, perkembangan moral yaitu proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologik. Seorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan atau kaidah-kaidah kehidupan dalam masyarakat dan dapat diaktualisasikan dalam perilaku yang terus-menerus, atau dengan kata lain telah menetap. Menurut teori psikoanalisa, perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik biologik. Menurut teori psikologi belajar, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Konsep teori psikoanalisa dan teori belajar. Konsep dua ini tentang proses perkembangan moral, yaitu bahwa seorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Teori Piaget tentang perkembangan moral. Menurutnya, moral dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap realisme moral. Moralitas oleh pembatasan kurang dari 12 tahun. Usia 0-5 tahun. Pada tahap ini perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Usia 7 atau 8-12 tahun. Pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuannya. Konsep ini tentang benar atau salahnya mulai dimodifikasi, lebih fleksibel. Konsep tentang keadilan mulai berubah. Tahap operasional formal. Moralitas dengan analisis dia lebih dari 12 tahun atau di atas 12 tahun. Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Dan yang selanjutnya, anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Teori Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral berdasar teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik melalui tahap-tahap perkembangannya yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal.
Selain itu, ia pula menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat yang masing-masing tingkatnya terdapat 2 tahap. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Moralitas prakonvensional, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Tahap 1, orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Tahap 2, relativistik hedonis. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Yang kedua, tingkat konvensional, moralitas konvensional. Tahap 3 yaitu orientasi mengenai anak yang baik, anak yang memperhatikan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Yang keempat, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas menjadi kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada. Dan tingkat yang terakhir yaitu tingkat postkonvensional, moralitas postkonvensional. Tahap kelima yaitu perjanjian antar individu dengan lingkungan sosialnya. Dan tahap keenam yaitu prinsip universal. Pada tahap ini adalah norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.